Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia beliau kita masih bisa hadir di acara pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa juga kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sang proklamator yang tidak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tidak pernah naik makan bakwan. Beliaulah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju era yang penuh teknologi dan serba canggih seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman dan adik-adik sekalian, kembali lagi kita membahas tentang kodrat perempuan, tentang 4 kodrat perempuan, tentang kodrat yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan. Karena kebanyakan bukan di zaman sekarang aja, bahkan di zaman dahulu ya, sering dikatakan mengasuh anak adalah kodrat perempuan, memasak adalah kodrat perempuan, membereskan rumah itu adalah kodratnya perempuan. Padahal itu semuanya salah. Karena di sini kita akan menjelaskan lagi tentang kodrat perempuan itu apa. Apa sih sebenarnya kodrat perempuan itu? Sebenarnya kodrat perempuan itu hanya ada 4. Yang pertama itu melahirkan, menyusui, mengandung, menstruasi. Jadi kalau ditanya, kalau ada yang mengatakan memasak adalah sebagian dari kodrat perempuan, tidak, itu salah. Karena memasak bisa dilakukan oleh siapapun. Kodrat perempuan hanya ada 4, tidak lebih dan tidak kurang. Dan juga kita sebagai perempuan sekarang ini banyak terhalang oleh beberapa orang yang kadang-kadang yang bahkan perempuan itu sendiri yang belum mau menonjolkan si perempuan. Banyak perempuan sendiri yang bahkan menjatuhkan sesama perempuan di zaman sekarang. Ada perempuan yang saling menghina perempuan lain, padahal kita sesama perempuan harus saling membantu, harus saling mendukung, dan harus juga saling mensupport. Seperti contohnya ada perempuan yang ingin menjadi pemimpin, tapi di sekarang ini atau dulu bahkan banyak orang yang mengatakan laki-laki dahulu, laki-laki terlebih dahulu. Kenapa? Kami atau kita sebagai perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Kita juga bisa memimpin. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, ada beberapa kutipan hadis ataupun ayat yang menyudutkan perempuan di bidang memimpin. Padahal kalau kita ulas lagi, kita pahami lebih dalam lagi, itu tidak benar. Seperti dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Arijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadolah ba'duhum 'ala badim. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan mereka atas sebagian lainnya. Tapi ayat itu boleh dikaji lebih baik lagi, boleh dikaji lebih dalam lagi. Sebenarnya bukan hanya laki-laki yang bisa memimpin, bahkan perempuan juga memimpin. Dan juga ada beberapa orang yang juga sering menyebutkan tentang hadis yang melemahkan perempuan dalam hal memimpin. Ada yang berbunyi, lan yufiha qomuna wala amrohum imrota. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Padahal jika kita usut lagi tentang kenapa bisa turun hadis tersebut, itu yang harus kita cari tahu. Bukan malah itu menjadikan kita sebagai perempuan tersudut dengan hadis itu. Padahal hadis itu diturunkan karena sebuah insiden atau sebuah kejadian. Itu ada kerajaan Persia yang pada suatu ketika pemimpinnya itu meninggal atau rajanya meninggal, dibunuh oleh putranya sendiri. Maka dipimpinlah atau ditunjuklah suatu perempuan
anak perempuan raja tersebut untuk menggantikan posisinya dalam memimpin sebuah kerajaan itu. Padahal anak perempuan tersebut dalam hal itu tidak mumpuni di bidangnya. Makanya bisa turun hadis itu. Jadi kita sebagai perempuan itu harus berani menjawab itu, karena itu hadis itu tidak diperuntukkan untuk umum. Hadis itu diperuntukkan untuk si anak perempuan yang tidak dibekali tentang ilmu kepemimpinan, cara memimpin oleh orang tuanya, dan dia terpaksa memimpin suatu kerajaan yang besar. Makanya bisa turun hadis itu. Jadi sekarang kalau ditanya atau kalau ada orang yang memberitahu tentang hadis itu, kita bisa menjawabnya. Jadi kalau ada orang lagi yang berkata kodrat perempuan itu memasak, mencuci, membereskan rumah, itu salah. Kita bisa membantahnya ya teman-teman, karena sesungguhnya kodrat perempuan hanya ada 4. Untuk lebih lanjut tentang kodrat perempuan, nantinya mungkin teman-teman bisa datang atau bertanya langsung ke saya di Instagram saya Miranti Mutiara Indah hanya 2, atau nanti boleh menghubungi di lain waktu atau juga di WhatsApp. Mungkin nanti akan saya berikan nomor WhatsApp saya kepada teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini saja pembahasan kita tentang kodrat perempuan. Kalau mau dibahas soalnya tentang kodrat perempuan ini sangat menarik ya, apalagi terutama untuk kita yang sesama perempuan. Tapi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya Miranti Mutiara Indah memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari pengucapan atau apapun itu yang saya sebutkan tadi. Saya mohon maaf kepada Allah. Marilah sama-sama kita semua memohon ampun. Oleh sebab itu saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.